memberikan materi pendidikan politik tentang apa itu partai politik, demokrasi, dan HAM beserta konsep-konsepnya. Yang pertama, partai politik. 1. Pengertian partai politik. Partai politik merupakan keniscayaan dalam sebuah sistem demokratis. Partai politik merupakan sumber hidup dari politik modern. Partai politik juga merupakan elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Partai politik merupakan sebuah organisasi yang mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Yang kedua, fungsi partai politik di Indonesia. 1. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. 4. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. 5. Sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Setelah fungsi partai politik, selanjutnya kita beralih ke nama partai politik yang diakui di Indonesia pada tahun 2021. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di layar. 2. Demokrasi. 1. Pengertian atau konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos, maknanya pemerintahan. Dari dua kata itu, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. 2. Hubungan demokrasi dan kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku. 3. Hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. Untuk keperluan itulah, setiap individu harus bergabung dengan organisasi sukarela untuk bersama-sama memengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. 4. Hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka dalam pemilihan umum reguler yang bebas dan adil. Selain kesamaan politik, sistem demokrasi juga memberikan kesamaan ekonomi bagi semua orang. Dalam arti setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan menggunakan kekayaannya dalam batas-batas yang telah disepakati bersama. 5. Hubungan demokrasi dan partai politik. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan, mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. 6. Kriteria negara demokrasi. Ada 4 kriteria negara demokrasi, yaitu partisipasi efektif. Sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota lainnya, sebagaimana seharusnya kebijakan tersebut dibuat. 2. Voting equality. Ketika tiba saatnya dibuat keputusan tentang kebijakan, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suatu dengan ketentuan seluruh suara harus dihitung sama. Yang ketiga, pemahaman yang cerah mengandung maksud bahwa dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin. 4. Control of agenda.
Dalam HAM pengawasan agenda, setiap anggota mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan apa dan bagaimana permasalahan yang dibahas dalam agenda. 7. Kriteria negara pemerintahan demokrasi modern. Suatu negara demokrasi modern dengan pemerintahan representative government dapat dikatakan memenuhi kriteria demokrasi jika adanya proteksi konstitusional, adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang bebas, dan adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, adanya tugas-tugas oposisi, dan terakhir adanya pendidikan civics. Yang terakhir, HAM. Satu pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan bagian integral dari sebuah negara demokrasi. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau atas kebaikan negara, melainkan hadir berdasarkan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan HAM sama halnya dengan pengakuan atas eksistensi manusia yang menandakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup dan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memperoleh apresiasi karena ia adalah manusia sang insan. 4 teori HAM. Todung Mulya Lubis mengemukakan 4 teori HAM. 1. Hak-hak alami yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. 2. Teori positivistik yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. 3. Teori relativis kultural yang merupakan bentuk antitesis dari teori-teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. 4. Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber galian dari seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara atau kolektivitas. 3. Sejarah pertimbangan atau munculnya konsep HAM dari generasi pertama sampai keempat. HAM memiliki sejarah yang cukup panjang. Kelahiran HAM dapat dirunut dari lahirnya Piagam Magna Carta pada 1215 di Inggris. Pasca bergulirnya pengaruh Magna Carta hingga deklarasinya Piagam HAM PBB atau DUHAM, berkembang generasi kedua HAM, yaitu sejak Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 merumuskan dua buah persetujuan, yaitu International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Hak sipil dan politik menurut HAM generasi kedua meliputi hak hidup, hak persamaan dan kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Perkembangan pemikiran HAM mengalami akselerasi ke arah integrasi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu tempat yang disebut dengan hak-hak pembangunan. Ini merupakan generasi HAM ketiga. Generasi ketiga ini meliputi hak-hak kolektif, yaitu hak-hak rakyat untuk menentukan kehidupan politik dan ekonomi, hak individu dan komunikasi untuk berkembang, hak atas lingkungan yang layak, hak mempertahankan kebudayaan asli, hak menikmati secara bersama barisan alam, hak keamanan dan hidup damai, hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Pada puncaknya, pemikiran HAM mengalami penyempurnaan dengan munculnya generasi HAM keempat, yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam pembangunan ekonomi yang menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Generasi HAM keempat ini dipelopori oleh negara-negara kawasan Asia pada tahun 1983 dengan melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan nama Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Menurut Sukarno dan Supomo, HAM berasal dari ideologi liberalisme dan individualisme sehingga tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Sedangkan Hatta dan Yamin memandang perlunya mencantumkan HAM dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan, dan menjamin agar negara tidak terjerumus ke dalam konsep negara kesatuan. Hatta bersikeras memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan semua sila dalam Pancasila sejatinya telah memuat HAM.
Sila pertama Pancasila misalnya, mengajarkan nilai-nilai HAM, yaitu persamaan, keadilan, dan kasih sayang. Sila kedua, Pancasila mengandung pengertian bahwa setiap manusia diperlakukan pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina, atau diperlakukan secara yang melampaui batas. Sila ketiga, 4, dan 5 Pancasila juga memiliki muatan hak asasi manusia. Pendek kata, Pancasila merupakan partikularitas dari universalitas hak asasi manusia karena ia menjadi penciri dari HAM Indonesia. Baik, itulah materi singkat tentang partai politik, demokrasi, dan HAM. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.